Selanjutnya, kita membahas halaman utama SPT tahunan, pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi 1770S. Saudara sekalian, untuk bagian yang atas ini, di SPT tahunan 1770S ini telah saya jelaskan. Yang warna kuning ini telah selesai dibahas pada video sebelumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan langsung membahas bagian yang terkait dengan nilai rupiah yang perlu diisi pada SPT tahunan 1770S. Nomor 1, yang ini yang saya maksud nomor 1, terkait dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Saudara sekalian, perhatikan tulisan kecil di bawahnya ini. Saya berikan warna kuning dulu. Di sini tertulis diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap formulir 1721A1 dan atau 1721A2 angka 14 yang dilampirkan atau bukti potong lainnya. Perlu dipahami, saudara sekalian, yang dimaksud 1721A1 dan atau 1721A2 ini sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dan tentu Anda sudah paham bahwa 1721A1 ini untuk karyawan swasta. Adapun 1721A2 ini untuk PNS, TNI Polri, atau karyawan yang bekerja di instansi pemerintah. Maka bukti potongnya 1721A2. Kemudian perhatikan lagi di sini dikatakan pada setiap formulir. Saya berikan tanda dulu. Pada setiap formulir 1721A1. Artinya jika lebih dari satu formulirnya maka dijumlahkan. Hasil penjumlahan itulah yang dimasukkan di sini. Berhubung pada contoh soal yang kita bahas untuk Tuan Sulaiman Ibrahim ini hanya bekerja di satu perusahaan saja, maka formulir 1721A1 yang dimiliki Tuan Sulaiman Ibrahim hanya satu. Jika dalam contoh soal, ternyata Tuan Sulaiman Ibrahim bekerja di 3 perusahaan, maka tentu formulir 1721A1 yang dimiliki oleh Tuan Sulaiman ada 3. Yang jumlah dari penghasilan neto di 3 perusahaan tersebutlah yang dicantumkan di sini. Seperti itu. Berhubung Tuan Sulaiman Ibrahim hanya satu perusahaan, maka nilai yang dicantumkan di sini adalah nilai yang tertera pada formulir 1721A1 dari perusahaan tempat bekerja Tuan Sulaiman Ibrahim. Dan untuk memastikan angka ini sudah benar atau perlu untuk dikoreksi, maka kita akan melihat dulu formulir 1721A1 atas nama Tuan Sulaiman Ibrahim yang dikeluarkan oleh perusahaan. Saudara sekalian, inilah formulirnya. Tempat bekerja Tuan Sulaiman Ibrahim PT Manjada Wajada, sebagaimana contoh soal yang kita bahas. Dan penghasilan neto yang dimaksud itu adalah yang ini. Angka 14. Yang ini. Angka inilah, angka 14 ini maksudnya ya. Yang 14. Yang ini, 14 perhatikan, 14 yang ini. Kemudian nilainya atau nilai penghasilan neto Tuan Sulaiman Ibrahim di tahun 2020
Rp68.451.000. Nilai inilah yang dicantumkan di halaman utama SPT 1770S. Di sini dikatakan angka 14. Nah, angka 14 itu yang ini. Inilah yang dimaksud angka 14. Selanjutnya, saudara sekalian, angka 1 ini akan terpengaruh jika status kewajiban perpajakan suami istri berubah. Sebagai contoh, jika dalam soal dikatakan bahwa status kewajiban perpajakan suami istri bukan KK, tapi HB atau PH atau MT, ketiga jenis status kewajiban perpajakan ini akan mempengaruhi angka 1. Misalnya, status kewajiban perpajakannya HB atau PH atau MT, maka Nyonya Umi Kalsum yang dalam hal ini istri dari Tuan Sulaiman akan membuat SPT tahunan 1770S tersendiri. Maka untuk angka 1 ini akan diisi jumlah penghasilan neto yang diperoleh oleh Nyonya Umi Kalsum berdasarkan formulir 1721A1. Yang inilah nilai penghasilan neto Nyonya Umi Kalsum yang akan dicantumkan di halaman utama SPT 1770 atas nama Nyonya Umi Kalsum jika statusnya bukan KK. Saudara sekalian, ini juga di antara perbedaannya untuk yang angka 1 ini. Seperti yang telah Anda pahami bahwa ketika status kewajiban perpajakan suami istri bukan KK, maka masing-masing membuat SPT tahunan 1770S. Maka di sini ketika SPT istrinya, angka yang dicantumkan di bagian nomor 1 ini adalah penghasilan neto istrinya. Namun, dalam soal yang kita bahas, status kewajiban perpajakannya adalah KK, maka penghasilan istrinya dicantumkan di lampiran kedua, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya, saudara sekalian, kita masuk di angka 2. Yang ini ya, yang dimaksud angka 2. Penghasilan neto dalam negeri lainnya diisi sesuai dengan formulir 1770S strip Romawi 1 jumlah bagian A. Pertama, saya akan memperlihatkan kepada Anda apa yang dimaksud formulir 1770S strip Romawi 1 bagian A. Yang ini maksudnya 1770S strip Romawi 1 adalah lampiran 1 yang ini. Kemudian di sini dikatakan JBA, jumlah bagian A, maka jumlah bagian A itu adalah yang ini. Sebesar Rp13.816.000. Berhubung hanya ada 1 nilai di bagian A ini. Jika misalnya bunga di sini ada 10 juta, sebagai contoh, maka yang dicantumkan di halaman utama sebesar Rp23.016.000. Berhubung pada contoh soal yang kita bahas hanya ada 1 yang terkait di bagian A ini, maka jumlah inilah yang dicantumkan di halaman utama. Yaitu sebesar Rp13.816.000. Kemudian untuk yang angka 3,
penghasilan neto luar negeri apabila, perhatikan ini keterangannya yang warna kuning ini, saya berikan warna kuning dulu. Perhatikan ini, apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari lampiran tersendiri. Lihat petunjuk pengisian. Jika ada penghasilan dari luar negeri, maka jumlahnya atau total penghasilan dari luar negeri dicantumkan di sini dan rinciannya dibuatkan lampiran tersendiri. Artinya lampirannya bertambah, bukan cuma 2, tetapi tambah lagi lampiran 3. Seperti itu. Berhubung pada contoh soal yang kita bahas ini, Tuan Sulaiman Ibrahim tidak memiliki penghasilan dari luar negeri. Oleh karena itu, angka 3 ini dikosongkan. Diisi strip. Strip ini maksudnya angka 0. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jika Anda mengisi formulir ini, SPT tahunan 1770S manual, tulis tangan seperti itu, maka diisi strip. Tapi jika di Excel, maka Anda atur nanti di format selnya, pilih accounting seperti ini. Sehingga angka 0 itu akan dibaca strip. Selanjutnya saudara sekalian, untuk angka 4, silakan dibaca dengan baik ini. Jumlah penghasilan neto. 1 ditambah 2 ditambah 3. Yang ini. Maksudnya yang ini. 1 ditambah 2 ditambah 3. Maka hasil penjumlahannya sebesar 82.267.000 rupiah. Begini rumusnya, dan saya kira Anda sudah paham betul cara menjumlahkan di Excel. Selanjutnya, angka 5, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ini sumbangan yang disalurkan melalui lembaga zakat, infak atau sedekah yang diakui oleh Kementerian Keuangan. Berhubung dalam soal yang kita bahas, Tuan Sulaiman Ibrahim tidak ditemukan atau tidak ada data bahwa Tuan Sulaiman Ibrahim melakukan atau memberikan sumbangan keagamaan ke lembaga yang diakui oleh Kementerian Keuangan. Berhubung tidak ada, maka di sini dikosongkan. Seperti ini. Selanjutnya, angka yang 6 ini, jumlah penghasilan neto setelah pengurang zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Kemudian di sini dikatakan, perhatikan ini dalam kurung, 4 dikurang 5. Apa maksudnya? Angka 4 ini, jumlah di 4 ini dikurang 5. Berhubung 5-nya tidak ada, maka kita langsung turunkan. Atau 82.267.000 rupiah dikurang 0, ya hasilnya juga tetap 82.267.000 rupiah. Selanjutnya, angka 7 ini, saudara sekalian, tentang penghasilan tidak kena pajak, yang saya yakin Anda semua sudah paham, karena kita sudah masuk di video yang ke-11 ini, di part yang ke-11, yang artinya Anda dianggap telah memahami pembahasan kita mulai dari video yang pertama sampai dengan video yang ke-10, sehingga sudah dianggap memenuhi syarat untuk memasuki part yang ke-11 ini. Maka di sini saya tidak akan jelaskan lagi terlalu lama. Tuan Sulaiman Ibrahim statusnya K1, kawin dengan tanggungan 1 orang dengan nilai PTKP sebesar 63 juta rupiah sesuai dengan tahun pajaknya, yaitu tahun 2020, di mana di tahun 2020 PTKP K1 sebesar 63 juta rupiah. Selanjutnya, angka 8 ini penghasilan kena pajak 6 dikurang 7. Maksudnya 6 ini, nilai di angka 6 ini dikurang 7. Maka nilainya sebesar 19.267.000 rupiah. Seperti ini rumusnya.
6 dikurang 7. Selanjutnya saudara sekalian, untuk angka 9 ini nilainya sebesar 963.350 rupiah. Dari mana angka ini? Maka silakan baca dengan baik keterangan yang ada di sini. PPh terutang dalam kurung tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikali angka 8. Kemudian bagi wajib pajak dengan status PH atau MT diisi dari lampiran perhitungan PPh terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G lampiran huruf D. Saudara sekalian, jika status kewajiban perpajakan suami istri bukan KK, maka dibutuhkan lagi lampiran tambahan untuk perhitungan PPh terutang. Berhubung Tuan Sulaiman Ibrahim dengan Nyonya Umi Kalsum status kewajiban perpajakannya suami istri, maka tidak perlu lagi lampiran tambahan untuk perhitungan PPh terutang. Di sini dikatakan jika atau bagi wajib pajak dengan status PH atau MT. Berhubung statusnya Tuan Sulaiman Ibrahim dan Nyonya Umi Kalsum kakak, maka bagian yang ini diabaikan, kita langsung mengisi di sini. Dari mana diperoleh angka ini? Ini diperoleh dari 19.267.000 rupiah dikali 5%. Maka inilah PPh terutang. Selanjutnya saudara sekalian, untuk angka 10 ini dikosongkan pengembalian atau pengurang PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Tidak ada data terkait dengan ini dalam soal, maka ini dikosongkan, diisi strip atau angka 0. Seperti itu. Selanjutnya angka 11